Kenapa saudara-saudara? Natur kita selalu menguasai kita, sehingga kita selalu berpikir kita tidak membutuhkan Tuhan. Kita tidak memerlukan Tuhan. Kita bisa hidup sejahtera, hidup sukacita, hidup berlimpah tanpa adanya Tuhan. Mengapa hidup kita seperti itu? Mengapa kita mengalami kemunduran seolah-olah Tuhan tidak berperan besar dalam setiap kehidupan kita? Kenapa kita tidak pernah sedikit pun merenungkan kebaikan Tuhan yang selama ini selalu kita rasakan? Mulai dari kita bangun pagi, mulai kita bekerja, mulai kita bersekolah dan sebagainya. Kenapa kita tidak melihat ada campur tangan Tuhan di situ? Dan ketika kita melakukan kebaikan, kita merasa diri kita sudah baik. Ketika kita melakukan 10 kebaikan, kita merasa diri kita sudah baik. Bahkan kita mendefinisikan diri kita sebagai orang yang baik. Kenapa begitu? Kenapa kita mendefinisikan diri kita tanpa melibatkan anugerah Allah di situ? Saudara-saudara yang terkasih, harus kita sadari betul bahwa natur kita adalah manusia yang berdosa, sehingga kecenderungan alamiah kita adalah menjauhi Tuhan, menolak Tuhan, menolak Roh Kudus. Itulah natur kita, itulah alamiah kita. Secara alamiah kita tidak satupun adalah orang yang baik. Tidak ada satupun orang yang tertarik untuk melakukan kebaikan. Tidak ada satupun, seorang pun tidak. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa kita selalu merasa diri kita baik? Kenapa kita selalu merasa diri kita berhikmat, seolah-olah hikmat sejati bisa diperoleh dengan perjuangan keras, dengan usaha manusia? Seberapa keras perjuangan kita seolah-olah hikmat sejati bisa kita peroleh? Seberapa hebat rupanya kecerdasan kita, sehingga kita merasa dengan otak kita yang terbatas, kita bisa memperoleh hikmat yang sejati. Saudara-saudaraku yang terkasih, hikmat sejati hanya bisa kita peroleh dengan Tuhan, dengan berhubungan pada Tuhan. Tanpa adanya anugerah Allah, kita tidak tertarik berhubungan dengan Tuhan. Ketika kita tidak tertarik berhubungan dengan Tuhan, kita tidak mungkin memperoleh hikmat yang sejati. Karena hikmat sejati hanya dapat diperoleh ketika kita berhubungan secara serius dengan Allah, ketika kita kebergantungan secara mutlak kepada Allah itu sendiri. Hikmat sejati kita peroleh dengan menuhankan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Orang yang memperoleh hikmat sejati pasti berfokus kepada salib. Ketika dia belajar ingin memahami seberapa besar kasih Allah atas dunia ini, seberapa besar kasih Allah kepada dia